saat ajaran Islam dipaksa kompromi dengan budaya India. Agama Islam adalah agama ilahi. Agama dari Rob yang maha benar yang maha sempurna. Walaupun kebenaran itu nyata dan mudah, tapi tetap Allah takdirkan ada orang-orang yang membencinya. Selalu saja ada pihak-pihak yang memusuhi Islam dan ajarannya dengan beragam cara. Mereka buat pengaburan terhadap ajarannya, bahkan sejarahnya diputar balikan. Tokoh-tokoh baik semisal Harun ar-Rasyid, Sulaiman al-Qanuni, dan tokoh-tokoh lain dibuat buruk citranya dengan kisah-kisah palsu. Sebaliknya, tokoh-tokoh buruk dipuja dan dipuji. Dijadikan teladan dan diangkat namanya. Di antara tokoh yang merusak ajaran Islam dan diangkat oleh para pembenci Islam di kalangan orientalis, seperti Mustafa Kemal di Turki atau sosok Sultan Jalaluddin Akbar, penguasa kerajaan Mughal di India. Sultan Akbar adalah seorang penguasa yang membuat agama baru dalam kerajaan Mughal. Dia sebut agama itu dengan din ilahi, sebuah agama yang mengangkat unsur-unsur budaya lokal. Karena kesesatan ini, para orientalis memujinya sebagai seorang yang toleran, sosok raja yang adil dan bijaksana. Padahal ajaran Islam itu sudah sempurna, Islam tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi oleh manusia. Pernyataan ini seperti diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Inilah penegasan Allah yang sangat terang benderang. Namun masih saja ada pihak-pihak yang berusaha menganggap bahwa Islam itu tidak sempurna kalau tidak diselaraskan dengan budaya lokal atau embel-embel lain, yang pada intinya perlakuan semacam itu justru mengkerdilkan Islam itu sendiri. Inilah yang terjadi di India kala itu, dan mungkin juga terjadi pula di negeri-negeri Muslim lainnya. Dalam hal ini Islam disesuaikan dengan budaya lokal, padahal seharusnya budaya lokal lah yang disesuaikan dengan Islam. Kalau masih dalam perkara mubah tentu hal ini tidak masalah, tetapi kalau sudah berbenturan dengan halal haram maka inilah awal mula bencana itu terjadi. Maksudnya di sini adalah, Islam tidak akan menghapus budaya lokal kalau budaya lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi kalau budaya lokal itu bertentangan dengan Islam, maka mau tidak mau budaya lokal itu harus dihapuskan dan diganti dengan ajaran Islam. Misalkan ada sebuah tradisi di suatu negeri yang mabuk-mabukan dianggap sebagai budaya lokal. Maka ketika Islam datang budaya lokal seperti itu harus dihapuskan dari negeri tersebut, seperti yang terjadi di masyarakat jahiliyah kala itu. Sebaliknya sikap dermawan sudah membudaya di masyarakat Mekah kala itu. Ketika Islam datang maka sikap dermawan ini diselaraskan dengan ajaran Islam. Jalaluddin dilahirkan pada tahun 949 Hijriah atau 1500. Ayahnya adalah seorang Sunni dan ibunya seorang pengikut Syiah. Dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak dikenal sebagai seorang pembelajar. Ia adalah seorang yang buta huruf atau bisa dikatakan pula tak mampu membaca dan menulis. Namun kelemahannya itu tertutupi dengan banyak mendengar kisah, menghafal nama-nama penyair Islam, mengenal para penyebar Injil dan tahu akidah Nasrani, tahu asas agama Hindu dan Zoroaster. Pemerintahan Sultan Akbar berlangsung kurang lebih selama 50 tahun. Dimulai pada tahun 1556 Masehi sampai 1650 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia berkontribusi besar atas kemajuan wilayah India. Bahkan ia tercatat sebagai raja terbesar dalam sejarah India, baik di masa India klasik maupun modern. Dalam perjalanan keagamaannya, Sultan Akbar melewati dua fase pemikiran. Fase pertama berlangsung selama 20 tahun, hingga usianya genap 32 tahun. Pada tahun 982 Hijriah atau 1574 Masehi, ia berpegang dengan ajaran Sunni dan dikenal sebagai seorang yang taat. Ia memegang erat pokok-pokok ajaran agama, mengerjakan sholat 5 waktu dengan teratur di masjid. Ia menghormati dan memuliakan para ulama. Pengaruh ulama sangat jelas sekali pada dirinya.
Sultan Akbar sangat dekat dengan seorang ulama di masa itu, yang bernama Salim bin Bahauddin As-Saikuri. Sampai-sampai ia namai anaknya dengan nama gurunya ini, Salim. Untuk menerapkan syariat, Sultan Akbar mengangkat seorang hakim dan mufti untuk semua wilayah di kerajaan. Karena ia yakin, hanya dengan syariat Islam, keadilan dapat diwujudkan. Adapun fase kedua dari hidupnya adalah fase yang sangat bertolak belakang dengan fase pertama. Ia mulai berpaling dari agamanya, mulai melirik agama-agama dan ajaran-ajaran yang berada di wilayah kekuasaannya. Lalu ia berpikir untuk membuat agama baru yang dapat menghimpun semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India dalam satu payung ajaran. Dari semua kebijakan dan pencapaian yang dilakukan Sultan Akbar di masanya, yang paling terkenal adalah kebijakannya membuat agama baru. Agama itu ia namai dengan Din Ilahi. Din Ilahi adalah satu agama yang merepresentasikan semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di India. Inilah wujud asli pluralisme agama. Alasan Akbar membuat agama ini karena rasa cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya. Ia ingin menghilangkan kebencian dan perselisihan yang ditimbulkan karena agama dan kepercayaan. Ia ingin mewujudkan toleransi mendalam antara Muslim dan Hindu dalam satu payung agama baru. Tentu ini bentuk toleransi yang berlebihan. Walaupun niatnya menggabungkan ajaran Islam dan Hindu, namun realitasnya ajaran ini didominasi oleh ajaran Hindu. Kesesatan pemikiran Akbar tidak langsung pada tingkatan membentuk sebuah agama. Awalnya, ia mendorong masyarakat untuk tidak menghilangkan unsur budaya lokal dalam agama. Ia mengajak masyarakat bertaklid dengan budaya-budaya dan ajaran Hindu. Ia serukan toleransi yang hampir tak mengenal garis pembatas agama. Di fase ini, pemikirannya sangat menguntungkan orang-orang Hindu. Mereka mendapatkan berbagai kemudahan. Di antaranya dihapuskannya pajak pada mereka yang berkunjung ke wilayah-wilayah suci Hindu. Padahal dari sisi ekonomi nilainya sangat besar, bisa mencapai jutaan rupiah per tahunnya. Loyalitas kepada Hindu lebih nampak lagi tatkala Sultan Akbar tidak mau mencampurkan bawang merah dan putih pada makanan. Dan tidak lagi memakan daging sapi dan melarang sapi disembelih. Dalam konteks ini sangatlah jelas bahwa dari segi keyakinan, Islam tidak boleh dicangkokkan dengan ajaran agama lain apapun alasannya. Awalnya mungkin dianggap lumrah dan baik, tetapi lama-kelamaan akan terlihat jelas beragam penyimpangan yang terjadi. Ajaran Din Ilahi juga mengadopsi keyakinan-keyakinan seperti menyembah matahari saat ia terbit, memuliakan api, mengingkari adanya jin, malaikat, hari kebangkitan, dan peristiwa gaib lainnya. Mengingkari mukjizat dan kenabian, bahkan ada pula seruan untuk meninggalkan Islam, karena alasan Islam adalah untuk orang-orang Arab yang miskin dan lemah. Jadi, anti-Arab sudah terjadi pada era itu. Akbar juga bersujud kepada matahari dan api di hari Nairuz, setiap tahunnya. Ia juga melarang poligami di negerinya. Dia juga berusaha mengganti kalender Hijriah yang berlaku saat itu di kerajaan, dan diganti dengan kalender baru. Penanggalan yang dimulai saat ia naik tahta. Penanggalan ini dinamakan kalender ilahi. Ia meremehkan ilmu bahasa Arab, fikih, dan cabang-cabang ilmu agama lainnya. Ia melarang menyembelih sapi karena meyakini kesuciannya, sebagaimana keyakinan orang-orang Hindu. Ia tak lagi berpuasa di bulan Ramadan. Ia hanya mencukupkan diri dengan sholat 2 rakaat di hari Idul Fitri. Kemudian membagi-bagikan sedekah, dan membebaskan budak. Hal ini sebagai pengganti amalan puasa 1 bulan yang ia tinggalkan.
Pada masanya juga tersebar gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh Portugal. Dikirimlah para misionaris ke rumah-rumah kaum muslimin. Mengetahui hal ini, bukannya mencegah, Akbar malah meminta agar para pendeta Nasrani itu dikirim juga ke kota Goa untuk menjelaskan asas dan filsafat Nasrani kepada penduduk di sana. Pada tahun 988 Hijriah atau 1580 Masehi, para pendeta pun didatangkan. Dan mereka mendapat sambutan hangat dari Akbar. Ia bangunkan untuk mereka gereja di kota Agra. Tidak hanya itu, ia juga kirim anaknya, Murad, untuk membantu para pendeta memahamkan akidah Nasrani kepada anak-anak. Pada tahun 1011 Hijriah atau 1602 Masehi, berdirilah gereja pertama di Agra. Selanjutnya para pendeta dibebaskan untuk mendakwahkan ajaran Nasrani di seantero negeri. Untuk mendukung hal ini, Akbar membuatkan dekrit agar dakwah Nasrani tidak terhalangi dan rakyat yang hendak memeluk agama ini juga merasa aman terlindungi. Melihat kerusakan yang dilakukan Akbar, masyarakat di Mughal tidak tinggal diam. Di beberapa wilayah, mulai terjadi pemberontakan menentang dirinya. Seperti di wilayah Kabul, sebuah wilayah Islam yang dipimpin oleh seorang hakim yang beragama Hindu. Ini untuk kali pertama wilayah Islam dipimpin oleh seorang Hindu. Di antara tokoh yang paling vokal menentang din ilahi ini adalah Syekh Ahmad As-Sarhindi, Syekh Abdullah As-Salfamayuri, dan Syekh Abdun Nabi Al-Ganguhi. Pelajaran penting dari kisah ini adalah: pertama, terkadang Allah menguji manusia dengan dunia. Apakah diberikan kelapangan dunia akan membuat seseorang melupakan Allah atau semakin mengingatnya? Banyak orang yang gagal dalam ujian ini, baik individu maupun masyarakat. Allah menguji masyarakat Mughal dan pembaca sejarah Mughal dengan kehadiran Sultan Akbar. Seorang yang sukses memimpin secara duniawi, namun sangat sesat pemikirannya. Apakah orang-orang akan objektif menilainya, ataukah malah terpedaya dengan prestasinya? Kedua, seseorang wajib meminta istiqomah kepada Allah, karena hati itu mudah sekali berpaling. Sebagaimana Akbar, di usia muda dia seorang yang taat, namun kemudian menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Ketiga, teman dan sekutu memberikan pengaruh besar dalam pemikiran. Keempat, kesesatan itu bertahap dan bertingkat. Awalnya Akbar menuduh Islam untuk orang Arab saja karena mereka bodoh. Kemudian mengembangkan ajaran toleransi yang tanpa batas. Sampai akhirnya ia membuat agama dan mengaku Allah menyatu dalam dirinya. Kelima, sejak dulu, penolak syariat Islam menipu masyarakat dengan dalih menjaga budaya lokal. Keenam, pemikiran liberalisasi ajaran Islam sudah lama terjadi. Semoga kita terhindar dari semua ini.